tidak akan bicara apapun dengan kamu. Jangan buang waktu. Lebih baik kamu nikmati keadaan kamu sekarang ini. Bersyukur kamu hidup mewah dengan ibu angkat kamu. Saya bertaruh kalau kamu masih hidup dengan laki-laki itu, kamu tidak akan bisa dapat apa yang kamu dapat hari ini. Ngerti kamu? Om, siapa orang tua kandung saya, Om? Siapa mereka, Om? Pergi kamu! Saya nggak akan pergi, Om. Sebelum Om beritahu saya siapa orang tua kandung saya, Om. Jadi kamu mau apa? Kamu mau ancam saya? Kamu mau bunuh saya sekalipun? Saya tidak akan buka mulut saya. Rahasia ini saya akan simpan sampai ke lubang kubur. Apa salah saya, Om? Sehingga Om tega melakukan ini sama saya. Kamu memang tidak ada salah. Tapi kedua orang tua kamu, mereka menyebabkan saya tidak bisa ketemu dengan istri pertama dan anak saya. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan mereka. Karena mereka saya tidak bisa ketemu dengan istri dan anak saya. Jadi kamu pun tidak bisa ketemu dengan orang tua kamu. Paham kamu? Lebih baik kamu pergi. Kamu pergi dari sini. Kamu memang tidak ada salah. Tapi kedua orang tua kamu, mereka menyebabkan saya tidak bisa ketemu dengan istri pertama dan anak saya. Siapa orang tua saya sebenarnya? Siapa? Kenapa mereka melakukan semua ini kepada saya? Din, diminum dulu. Ih, nyebelin banget sih. Aku nggak mau minum gituan. Gak enak banget rasanya. Ayo Din, diminum. Rasanya emang gak enak. Tapi ini tuh bagus banget loh buat kandungan kamu. Aku nggak mau. Ini bisa memperkuat kandungan kamu. Bagus juga buat otak bayi kamu. Astagfirullahaladzim. Iya, makanya anak kamu penyakitan kayak gini. Karena apa? Karena minum ginian terus. Kenapa Dina bersikap kayak gini ya? Kayaknya dia ketakutan banget disuruh minum minuman ini. Padahal ini semua kan demi kebaikan dia juga. Semua perempuan, khususnya ibu hamil, pasti tahu khasiat dari minuman ini. Tapi kenapa dia kayak gini? Ada apa lagi sih ini? Ini loh Mas Soraya. Maksa aku minum jamu. Aku kan gak suka minum jamu, itu pahit banget. Dina, itu bagus loh buat tubuh kamu. Apalagi buat jabang bayi kamu itu. Jadi kamu harus minum ya. Tapi Mas, aku tuh gak suka baunya. Amis. Soraya, aku minta tolong sama kamu. Tolong bikinin lagi ya. Nanti biar aku yang kasih ke Dina. Iya Mas. Sayang, aku tahu kok. Kamu gak suka rasanya. Itu amis. Tapi kamu percaya sama aku. Itu bagus banget buat anak kita. Dan kamu tahu sesuatu? Anak kita pasti nanti akan kuat. Kayak Hercules. Ini Mas. Makasih ya. Ih, kenapa jadi gini sih?
Kalau aku nolak, pasti Mas Aryo curiga. Sayang, ayo dong diminum. Iya, Mas. Ayo dong, percaya deh sama aku. Tuh kan, gak apa-apa kan? Ya udah Mas, aku mau tidur dulu ya. Aku capek. Ya udah kalau gitu kamu istirahat ya. Aku nggak mau ganggu kamu. Lama-lama aku nggak kuat lagi tinggal di sini. Minum apaan tuh vitamin? Ih, aku nggak suka. Kalau kayak gini caranya, aku mau telepon Tante Yanti. Iya, aku minta tolong sama dia. Iya, aduh. Astaga. Ini anak ngapain sih telepon mulu kayak nggak ada kerjaan? Iya Dina, halo sayang. Halo Tante Yanti, Tante bantuin aku dong. Aku tuh udah males banget minum ginian terus, aku nggak suka rasanya. Tante please, Tante ke rumah aku dong, Tante bantuin aku. Apa? Ya ampun Dina, masa disuruh minum jamu aja? Kamu kok ribet banget sih? Ya udah, ntar Tante kesana. Kamu siap-siap aja dulu ya. Ya Tante, buruan datang. Beling banget sih anak. Yanti, Dina mau kemana? Ini Bu Lita, saya mau anterin Dina ke dokter. Soalnya katanya perutnya masih mual-mual terus nggak enak. Memang kalau ada yang terasa, cepet-cepet bawa ke dokter, ya. Makanya kita buru-buru mau ke dokter, takut tutup udah sore Bu. Ya, tutup sakit lagi Bu. Ya, ayo mari. Mah, aneh banget deh. Dina kan minum minyak ikannya dari tadi. Kok mualnya sampai sekarang sih? Ya, tiap orang hamil kan beda-beda. Mungkin Dina bawaannya mual terus, jadi dia muntah-muntah terus. Mah, besok ada tugas dari sekolah. Rara nggak punya kertas warna, Mah. Oh, ya udah nanti Mama beliin ya. Iya, Mah. Makasih ya. Sama-sama sayang. Kalau gitu, Rara berangkat sekolah dulu ya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gitu Soraya langsung pergi deh beliin kertas warnanya. Soraya siap-siap ke kamar langsung berangkat ya, Mah. Ya udah, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh bosen pakai teplek terus di rumah. Mendingan aku ganti sepatu heels biar lebih fashionable. Astaga. Pokoknya hari ini aku pengen seneng-seneng, mau makan banyak, pengen makan semua makanan kesukaan aku. Soalnya aku tuh bete banget di rumah. Udah gitu ya, aku disuruh minum minuman yang gak enak gitu rasanya. Rasanya apa tuh? Pahit. Dina. Ya udah kamu mau pesen apa aja di sini sepuasnya kamu pesen. Ya. Oke, aku mau makan yang banyak banget. Puas-puasin. Mana mbaknya? Mbak. Toko buku yang jual kertas warna itu kan ada di sana. Tante, makasih ya. Udah bawa aku jalan-jalan sama makan di kafe. Aku harus nyebrang nih. Of course my dear.
Tapi biar bagaimanapun juga kamu harus pulang ke rumah. Kamu tuh perasaannya pengen pulang ke rumah kamu yang dulu, tinggal lagi sama tante kan? Kok Dina pakai sepatu hak tinggi sih? Kayaknya tadi dia dari rumah perginya pakai sepatu datar. Sepatu hak tinggi kan berbahaya banget buat orang-orang yang lagi hamil. Gimana kalau sampai dia kesleo coba? Tapi nggak bisa sayang. Biar gimana pun juga kamu harus pulang ke rumah Aryo. Nanti Aryo curiga kalau kamu itu pura-pura hamil lagi. Iya tante, aku tahu. Lagian sih kamu itu kalau mau bertindak itu berpikir dulu. Kalau nggak kamu tanya pendapat tante kek. Iya tante, maafin aku ya. Iya kamu tuh paling bisa. Yaudah yuk. Ayo. Ayo. Loh, kamu ngapain di belakang di depan dong? Nih, mau naro barang belanjaan. Oke. Cepetan ini udah gerimis, bentar lagi hujan, ayo. Kehamilan Dina ini kan baru trimester pertama. Selama 4 bulan awal ini kan masa-masa rawan dalam kehamilan. Kok dia nekat banget sih pakai sepatu hak tinggi? Akhirnya ya tante, aku punya waktu menyenangkan juga. Kalau di rumah, kuping aku tuh panas banget. Soalnya Soraya sama mertua aku itu bawel banget. Aku nggak boleh ini, aku nggak boleh itu. Karena mereka pikir aku itu hamil. Lagian sih cari ulah sendiri, makanya repot kan? Aku kan nggak tahu tante kalau bakal kayak gitu kejadiannya. Ampun deh kak. Diam. Itu Soraya. Iya, Soraya. Iya. Ngapain di sini? Kayaknya kita harus buru-buru cabut deh. Ayo. Aku nggak habis pikir, kok Dina bisa senekat itu sih pakai hak tinggi? Itu kan bisa berbahaya buat janinnya. Tadi katanya dari rumah dia mau pergi kontrol buat ngecek kandungannya. Kok bisa ada di sini sih? Mana tadi dia bawa barang belanjaan banyak banget. Jangan-jangan dia nggak bener-bener hamil. Apa dia pura-pura? Karena kalau beneran hamil, nggak mungkin dia senekat itu buat pakai hak tinggi. Dia pasti takut jatuh. Dan dia juga nggak mungkin mau membahayakan dirinya dan janinnya. Pasti dia bohongin Mas Aryo nih. Sekarang Dina udah pakai sepatu biasa lagi. Di tangannya itu kayaknya bungkusan obat deh. Dina bener-bener licik. Kalau di rumah dia pasti mau pura-pura hamil lagi. Kamu gak akan menang melawan aku, Soraya. Aku itu selangkah lebih maju daripada kamu. Dina, Yanti, udah pulang dari dokternya? Kata dokter baik-baik aja Bu Lita, nggak ada apa-apa kok. Iya, Ma. Kata dokter baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Mari Bu, kita ke dalam dulu. Jadi gitu, Pak. Tadi Soraya lihat sendiri, Dina tuh pakai sepatu hak tinggi baru keluar dari kafe sama Tante Yanti. Bener kan? Papa sudah duga. Berarti dia pura-pura. Bahkan Papa curiga sama dokter yang kemarin datang ke sini. Jangan-jangan dokter gadungan dia.
Terus sekarang kita harus kayak gimana? Soraya, lebih baik kamu cari tahu. Dokter itu dokter bohong? Apa dokter kandungan yang sebenarnya? Apa papa tahu dokter itu praktek di mana? Kemarin waktu papa anterin dokter itu keluar mau pulang, dia bilang prakteknya di klinik Santika di Jalan Wahid Hasyim. Klinik Santika? Itu kan tempat praktek dokter yang kemarin kesini. Dokternya Soraya, Pak. Papa jadi tambah yakin. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Berarti Dina membodohi kita semua. Permisi, Mbak. Ya. Saya mau tanya, selain yang ada di foto itu, apa ada dokter kandungan lain di klinik ini? Oh iya ada Bu. Kebetulan di klinik ini ada beberapa dokter kandungan. Memangnya kenapa ya Bu? Nggak apa-apa. Mbak, saya izin fotonya sebentar ya. Oh iya silakan Bu. Makasih ya. Iya. Perempuan itu, dia kan dokter yang katanya disuruh Tante Yanti datang meriksa Dina. Tapi sekarang kok pakai baju suster sih, bukan dokter? Aku harus kejar dia nih. Lantai 10. Aku harus naik lantai 10. Aku harus bawa bukti. Aku mau buktiin sama Mas Aryo. Lantai 10. Mas, permisi. Perempuan itu, dia dokter di klinik sini. Oh bukan Bu, dia hanya suster yang lagi magang di sini. Suster. Makasih ya Mas. Iya. Suster lagi magang. Berarti dia dokter palsu dong. Ini pasti ulahnya Dina nih. Pasti Tante Yanti sengaja bayar dia buat pura-pura jadi dokter kandungan. Aku harus foto biar jadi bukti buat Mas Aryo. Dokter Irfan? Bu Soraya? Loh, dokter ngapain di sini, Dok? Tadi saya habis periksa pasien di sini. Kalau Bu Soraya sendiri ngapain di sini? Ya, saya di sini gara-gara Dina. Dina. Apa dia buat masalah lagi? Lebih tepatnya sama Mas Aryo. Maksudnya Bu Soraya? 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 Dia kemana sih? Sejak dia datang tadi ketemu aku, dia kan nanya apa-apa sama aku. Soraya? Bagus. Aku mau buat apa? Aku bingung. Soraya? Soraya? Rara, mama kamu di mana? Nggak tahu Tante. Cari aja sendiri. Didi, kita main di kamar aku aja yuk. Ya udah, ayo Ra.
Dina benar-benar keterlaluan. Kehamilan dibuat main-main. Gimana keadaan rumah? Dokter Irfan sama Bu Leni baik-baik aja kan? Saya mengikuti semua perkataan Bu Soraya. Alhamdulillah sekarang hidup saya lebih tenang. Alhamdulillah. Saya ikut senang dengarnya. Terima kasih Bu Soraya. Dok, ini kenapa, Dok? Coba Bu Soraya. Dok, ini liftnya kenapa, Dok? Saya nggak tahu. Halo? Tolong! Halo? Iya Pak, maaf, liftnya macet. Kami sedang memperbaikinya. Tapi, Bapak berada di lantai berapa? Kami berada di lantai 6, antara lantai 6 dan 7, Pak. Oh iya, baik. Nanti petugas kami akan datang ke sana. Mohon tunggu sebentar. Tolong cepat, Pak. Astagfirullahaladzim, Dok. Dok, saya takut, Dok. Bu Soraya tenang ya. Saya yakin kita pasti bisa keluar dari sini. Bu Soraya. Ya Bu Soraya lebih tenang. Makasih, Dok. Sampai kapan kita harus di sini? Alhamdulillah. Waktunya sholat. Dok, saya mau sholat di sini. Saya nggak tahu apa ini akan jadi sholat terakhir kita atau gimana. Karena saya nggak tahu ini sampai kapan kita ada di sini. Apa kita bisa selamat? Apa kita bisa keluar dari sini? Astagfirullahaladzim, Bu Soraya tenang. Kita pasti akan keluar dari sini dan kita akan selamat. Bu Soraya mau ngapain? Saya mau sholat. Apa kita sholat bareng? Maaf Bu Soraya, kita bukan mahram. Saya pernah baca salah satu hadis. Jika ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, yang bukan mahram, itu haram hukumnya untuk berjamaah. Iya. Bu Soraya aja duluan sholat, baru saya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dok, Dokter Irfan, saya udah selesai sholatnya. Iya, sekarang giliran saya. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari lift ini. Aku
Aku nggak mau lama-lama di sini dengan laki-laki yang bukan mahramku. Ya Allah, aku nggak mau ada fitnah. Tolong keluarkan kami dari sini secepatnya. Pap, Papa lihat Soraya nggak? Soraya lagi Papa suruh beli vitamin, Ma. Obat Papa sudah mau habis. Oh, pantas Mama cari-cari nggak ada. Kirain Soraya merencanakan sesuatu. Ternyata mau beli obat. Pak, apa bisa diteruskan? Ya Pak, gimana Pak? Apa liftnya sudah selesai diperbaiki? Sudah Pak, Bapak tenang dulu ya. Kami akan segera mengeluarkan Bapak dan istri Bapak dari dalam lift. Baik Pak, baik. Kami akan segera mengeluarkan Bapak dan Ibu pelan-pelan jalan ke arah pintu Pak. Iya Pak, kami menunggu Pak. Pak, tenang Pak, kami akan nyelamatin Bapak. Tenang Pak ya. Terima kasih, Pak. Bapak, Ibu, baik-baik saja? Ya, saya nggak apa-apa. Bu Soraya. Bu Soraya nggak apa-apa. Makasih ya, Pak. Makasih. Ini sudah tugas kami. Maaf ya kalau Ibu dan Bapak tidak nyaman atas kejadian ini ya. Yaudah, kalau begitu kami berdua pamit ya Bu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bu Soraya. Bu Soraya beneran nggak apa-apa kan? Bu Soraya, saya antar ya. Nggak usah. Saya bisa pulang sendiri, Dok. Tapi kan kita searah. Nggak usah. Biar saya naik angkutan umum aja. Memangnya kenapa Bu Soraya nggak mau diantar sama saya? Saya nggak mau jadi fitnah. Lebih baik kita jaga jarak. Saya nggak mau orang lain berasumsi buruk tentang kita. Ya udah, nggak apa-apa. Saya menghargai keputusan Bu Soraya. Saya kagum sama Bu Soraya. Walaupun yang saya tahu, Bapak Aryo hampir menceraikan Bu Soraya, bahkan menduakan Bu Soraya. Tapi tetap aja Bu Soraya menjaga harga dirinya. Bu Soraya, begitupun Bapak Aryo. Mas Aryo memang udah nggak cinta dan nggak mau sama aku. Tapi apapun yang terjadi, saya bertahan demi Rara. Apapun yang terjadi, saya nggak akan pernah mau pisah sama Mas Aryo. Saya tahu itu Bu Soraya. Apapun akan saya lakukan demi Rara. Karena buat saya, kebahagiaan Rara di atas segalanya. Walaupun sebenarnya saya sama Mas Aryo juga nggak nyaman dengan keadaan kayak gini, tapi kita berdua bertahan demi Rara. Saya hanya bisa mendoakan agar Bu Soraya dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Karena menurut saya, Bu Soraya pantas bahagia. Amin, terima kasih Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hasilnya? Kok kamu lemas sekali? Mama sama Rara mana, Pak? Mama Papa suruh beli makanan di warung. Rara lagi di kamar sama Yudi. Ayo cerita sekarang. Aman kok?
Ternyata kecurigaan kita selama ini tuh terbukti. Dokter yang datang semalam itu bukan dokter beneran. Maksudnya? Coba Papa lihat ini. Ini suster bukan dokter. Dia bukan dokter, Pak. Tapi dia itu cuman suster magang di klinik Santika. Berarti mereka bersekongkol menipu Aryo ya? Kalau kita kasih foto-foto ini, apa ini bisa jadi bukti yang kuat buat Mas Aryo? Kalau Aryo tidak percaya bahwa wanita yang dinikahinya itu penipu, berarti Aryo orang yang paling bodoh di dunia ini. Dasar orang tua kurang ngajar. Dia nyuruh Soraya memata-matai aku untuk cari tahu tentang hidup aku. Enggak. Berarti mereka udah tahu semuanya. Kalau misalkan dokter kandungan itu dokter kandungan. Oh my God, kalau misalkan mereka lihat foto itu, bisa habis aku. Bisa ketahuan semuanya. Enggak. Ini nggak boleh aku biarin. Aku mesti lakuin sesuatu. Bagaimana ini? Aku harus bisa dapetin foto di handphonenya Soraya. Aku harus hilangin bukti itu sebelum Mas Aryo tahu. Aku tahu Soraya pasti akan langsung memberikan foto itu begitu tahu Mas Aryo pulang dari kantor. Kalau Mas Aryo tahu aku ini gak hamil, dia bisa ninggalin aku. Mudah-mudahan dia nggak lihat aku, biar dia nggak curiga. Ini kesempatan aku menyingkirkan semua bukti. Aku harus hapus foto-foto itu. Jadi sekarang aku harus bisa mengambil handphone dia. Malam ini semua permainan Dina akan berakhir. Dia nggak akan bisa lagi mempermainkan Mas Aryo. Halo? Iya Tante. Iya aku di rumah. Rara makin parah kondisinya. Aku kasihan banget, aku nggak tega. Aduh, iya. Rara kumat. Tapi Dina malah asik bicara di telepon, bukannya nolongin Rara. Ya Allah, selamatkan anakku. Mudah-mudahan si Soraya nggak bawa handphonenya. Ayo Om. Bisa aja kalian. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Mama kenapa? Mah, Rara nggak apa-apa. Nih Mah, ngobrol sama Om Dokter. Iya, sayang. Halo Bu Soraya. Halo dokter. Wah ada Bu Soraya juga, jadi sekalian bisa ngobrol ya? Maaf banget dokter, saya nggak bisa ngobrol lama-lama soalnya saya lagi mau masak untuk makan malam. Mah, nanti aja masaknya ya Mah. Kita ngobrol dulu sama Om Dokter ya. Kirain Tante kesini mau main sama kita. Tante kesini mau mastiin kalau kalian baik-baik aja, nggak ada yang dibutuhin, makanya Tante kesini. Sekarang Tante harus lanjutin masaknya, nanti kita telat loh makan malamnya. Ya udah deh Mah. Dokter maaf ya, saya mau lanjutin masak lagi. Iya. Om Dokter, semalam Om sama Mama kan? Iya Ra, terima kasih ya udah ngirim mama kamu untuk nolongin Om Dokter. Om Dokter, Mama udah cerita belum? Kalau Tante Dina itu ngomong ke Papa yang enggak.
Soraya istri orang. Pasti situasinya akan sulit sekali buat dia. Astagfirullahaladzim, kenapa aku gak berpikir panjang ya sebelum telepon dia? Gara-gara aku, Soraya semakin menderita. Ra, Yudi, nanti om dokter telepon lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Apa maksud Dina ngomong kalau Rara kumat, buktinya Rara baik-baik aja? Perempuan itu berbahaya. Aku harus ingetin Rara untuk lebih hati-hati lagi sama perempuan itu. Perempuan itu masih berkeliaran di rumah ini. Aku makin gak sabar buat liatin foto-foto itu sama Mas Aryo. Lebih cepat dia tahu kelakuan istri mudanya, lebih baik buat semuanya. Di mana handphonenya ya? Tadi aku inget banget aku taruh di sini. Kok nggak ada sih? Apa aku taruh di tempat lain ya? Kayaknya. Aku masih ngapus bukti yang dia punya. Apa? Jadi dia punya foto ini? Nggak mungkin. Kalau Mas Aryo tahu, ini bisa berantakan semuanya. Aku mesti hapusin ini semua. Sekarang semuanya udah aman. Udah nggak ada bukti lagi. Jadi kebohongan aku nggak mungkin lagi terbongkar. Soraya, kamu nggak bisa mengalahkan aku. Ra, coba tolong dong, teleponin handphone mama hilang. Hah? Kok bisa hilang, Ma? Hilang di mana, Tante? Mungkin bukan hilang tapi terselip. Tante juga nggak tahu, tapi Tante yakin banget kalau misalkan handphonenya ada di rumah ini. Coba sayang teleponin handphone mama. Handphone mama nggak di silent kok. Kalau misalkan Rara telepon pasti bunyinya kedengeran. Iya, Ma. Tuh, Ma. Bunyi. Itu suaranya. Rara jangan matiin dulu ya. Biar mama tahu posisinya di mana. Terus telepon ya. Iya, Ma. Ini kan Rara yang telepon. Jangan-jangan dia tahu kalau HP-nya aku ambil. Soraya. Kayaknya di dekat sini deh suara handphonenya. Kok suaranya kayak dari arah kamarnya Mas Aryo ya? Jangan-jangan handphone aku diambil Dina lagi. Nina nggak ada, handphone aku juga nggak ada. Suara handphone aku kok dari arah, kok kayak dari arah ruang tengah. Kok handphonenya bisa ada di sini sih? Tadi aku inget banget aku taruh di dapur. Foto suster itu,
Foto dokter palsu itu mana? Astagfirullahaladzim. Kok nggak ada sih? Kok bisa kehapus semua? Soraya, kamu ngapain di sini? Aku kasih tahu sama kamu ya. Kamu jangan terlalu sering di sini. Kalau kamu terlalu sering di sini, kamu artinya dekat-dekat sama Dina. Dan kalau kamu dekat-dekat sama Dina, nanti Dina stres. Mas, syukurlah kamu udah pulang. Tuh kan aku bilang apa kan? Sekali lagi aku kasih tahu sama kamu ya. Jangan dekat-dekat Dina. Ngerti kamu? Udah Mas, kamu gak usah khawatir. Aku bisa kok jaga diri aku. Udah ya. Kamu dengar aku kan? Ayo kita ke kamar ya. Iya Mas. Dina, ya, suatu hari kebohongan kamu pasti akan terbongkar. Kamu makanya sih jangan banyak pikiran. Gak usah dipikirin apa yang diomongin orang. Sayang, aku mau mandi dulu. Aku mohon sama kamu, kamu jangan pikirin macam-macam. Kalau kamu pikirin macam-macam nanti bakal ngefek ke bayi kita, ya? Iya Mas. Aduh, hampir aja aku ketahuan. Tapi aku nggak bisa kayak gini terus. Rasanya aku kayak di penjara. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh pakai sepatu hak tinggi, terus minum ramuan gak enak. Bete banget sih. Nggak bisa. Aku nggak bisa begini terus. Aku harus lakuin sesuatu. Aku ada ide. Aku harus pura-pura jatuh dan seolah Soraya yang dorong aku dari tangga. Dengan begitu, aku akan pura-pura keguguran. Aduh, kemana lagi si Dina ini? Aduh! Dina? Dina? Kenapa lagi dia? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dina, kamu nggak apa-apa, sayang? Aduh, Mas, perut aku sakit banget. Perut kamu? Ya Allah, tadi kamu kenapa sih? Kamu bisa jatuh gitu? Aduh, mau jatuh bohongan malah jatuh beneran. Meskipun gak parah, tapi aku harus tetap pura-pura keguguran dan menyalahkan Soraya. Tadi Mas, aku didorong sama Soraya sampai aku jatuh dari tangga bergulingan ke bawah. Karena dia pengen kalau anak kita itu keguguran, Mas. Kamu jahat, Soraya. Enggak, tadi Mama lihat Soraya yang nolong Dinda. Enggak, itu enggak benar. Gara-gara Mama datang, makanya Soraya nolong aku. Tapi sebenarnya dia yang dorong aku dari tangga. Enggak kayak gitu, Ma. Mas, tadi aku lagi di ruang tengah. Dina teriak, aku buru-buru datang ke sini. Tadi kan aku tolongin kamu, Din. Kok kamu bilang gitu sih? Enggak. Kamu jangan bohong kan? Kamu yang dorong aku, Soraya. Aduh. Sayang, sakit banget ya perutnya. Iya, Mas. Aduh, perut sakit banget. Dina, kandungan kamu nggak apa-apa kan? Nggak pendarahan? Kalau aku bilang pendarahan, nanti aku dibawa ke rumah sakit. Bisa kebongkar semuanya. Enggak, Ma. Aku nggak pendarahan kok. Mama lihat sendiri kan? Kalau kamu nggak pendarahan, berarti kandungannya baik-baik aja dong. Aryo,
kamu harus tetap bawa ke dokter kandungan. Kalau perlu, di USG. Dasar nenek tua, malah nyuruh Mas Aryo bawa aku ke rumah sakit lagi. Aku mohon Mas, aku nggak mau ke rumah sakit. Aku di rumah aja ya, aku istirahat di rumah. Aku mohon sama kamu Mas. Enggak sayang, kamu harus ke rumah sakit. Tapi Mas, aku nggak mau ke rumah sakit. Aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Kamu lihat sendiri kan? Aryo, kamu ingatkan, waktu Rara dikandung sama Soraya, kamu sama sekali nggak bawa Soraya ke dokter kandungan. Dan sekarang, kamu harus rutin bawa Dina ke dokter kandungan. Iya Ma, aku akan bawa Dina ke dokter kandungan. Mas, aku nggak mau pergi. Mas, aku nggak mau ke dokter kandungan. Enggak sayang, biar bagaimanapun bayi ini harus diperiksa untuk memastikan dia baik-baik saja. Ya? Tapi Mas... Enggak, ayo kita ke rumah sakit. Kali ini kebohongan Dina akan terbongkar. Mas, tunggu Mas. Dina, kita harus cepat ke dokter kandungan. Kita harus cek kandungan kamu. Mas, aku tuh gak butuh ke rumah sakit. Aku istirahat aja ya di rumah. Enggak, Dina, kita harus ke dokter ya. No, lihat nih. Aku baik-baik. Wah, kan kamu. Aku bilang juga apa sih? Kamu masih lemas. Makanya kamu tuh harus ke dokter ya. Kamu harus minum obat yang banyak dan kandungan kamu tuh harus dicek. Mas, aku maunya besok aja, please. Aku gak mau sekarang. Nggak bisa, Dina. Aku nggak mau kecolongan lagi. Aku mau memastikan kalau anak kita baik-baik aja. Jadi kita harus ke dokter sekarang. Mas, aku gak mau sekarang ke dokternya. Aryo, Dina, kok belum berangkat? Ini mah dokter yang biasa periksa aku. Kalau jam segini pasti udah kelar praktek. Jadi aku pikir besok aja. Ya, Mas. Ya sudah, cari dokter lain. Kan cuma diperiksa aja. Iya, Ma. Kita juga cuma nyari yang ada OSP-nya doang kok buat periksa kandungannya. Itu aja. Mas, Soraya, kamu ikut mereka ya. Siapa tahu Aryo membutuhkan kamu. Iya, Ma. enggak mah. Aku gak mau Soraya ikut. Ya, Soraya. Lebih baik kamu di rumah aja. Jagain Rara. Ayo, sayang. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama, bayinya Tante Dina baik-baik aja kan? Iya, Soraya. Sebaiknya kamu nyusul ke rumah sakit. Dan kamu pastikan keadaan kehamilannya Dina baik-baik saja. Iya, Pak. Maksud Papa, kamu ikutin dari ke sana. Dan awasi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu tenang aja ya. Bayi kita pasti baik-baik aja. Pak, jangan sampai telat ya. Pak, lebih cepat lagi Pak, jangan sampai jejak mobil itu ketinggalan Pak. Iya, sebentar lagi ya. Siapa sih dari tadi nelfonin aku terus nih? Ya ampun Dina, aduh ada apa ya sama dia ya? Ya ampun, aduh tau gitu dari tadi aku baca deh message-nya. Sayang, kamu kenapa sih dari tadi ribut sendiri? Dina dalam masalah gawat banget. Kita harus buru-buru ke klinik sekarang. Kenapa dia kena masalah lagi? Udah nanti aku jelasin, ayo cepetan.
Ayo buruan. Mas Aryo, aku mau ke toilet sebentar ya. Boleh gak? Oh, ya udah. Kalau gitu aku anterin ya. Nggak usah. Aku sendiri aja. Kamu benar bisa sendiri. Iya, aku bisa kok. Ya, Gak apa-apa. bantuin aku berdiri, Mas. Pelan-pelan aja. Bentar ya, Mas. Dina pasti sedang merencanakan sesuatu. Dina di sini nih kayaknya. Kok nggak ada siapa-siapa sih? Dina mana? Kayaknya bunyi telepon deh. Dina. Iya, halo Dina. Halo, Tante. Tante di mana? Ternyata dia ada di dalam toilet ini. Tante, pokoknya aku nggak mau tahu. Tante cepet datang ke sini, ya? Iya, ini Tante udah nyampe. Kamu sabar dong. Ya? Yaudah. Ayo. Apa rencana Dina sebenarnya? Kamu tunggu di sini ya, sayang ya. Sebentar. Sayang, sekarang tugas kamu cari orang yang bisa jadi dokter gadungan. Jadi seolah-olah Dina itu hamil beneran. Dan ingat, jangan sampai ketahuan siapapun. Oke sayang. Tapi ingat, ini terakhir kalinya aku dilibatin hal kayak gini lagi. Iya. Aku udah capek. Suster, tolong kasihin ke dokter Dewi ya. Baik, Bu. Iya, Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Lagi sibuk, Bu. Iya, Pak. Biasalah. Bu, Ibu mau uang nggak? Maksud Bapak? Ibu pegang uang ini dulu. Dan tugas Ibu adalah, Ibu pura-pura jadi dokter. Dan nanti ketika ada pasien datang ke sini, Ibu harus tetap memutarkan video itu. Gimana?
Itu bukan uang sedikit loh, Bu. Gimana, Bu? Kalau nggak mau saya ambil lagi nih uangnya. Iya, Pak. Baik, Pak. Sekarang aku tinggal kirim pesan ini ke Yanti. Semua beres. Kamu tinggal bawa Dina ke ruangan praktek dokter. Ayo, Bu. Kerjakan. Ya udah, Pak. Kalau begitu semuanya bakal saya bereskan. Permisi, Pak. Tuh. Iya, Pak. Ibu harus sampai berhasil dan jangan sampai bohongin saya. Kalau Ibu berhasil, nanti uang ini akan saya tambah. Baik, Pak. Permisi. Mas. Sayang, udah ya? Udah, Mas. Ya udah kalau gitu kita langsung ke ruangan dokter ya, sayang ya. Sayang, kamu kenapa sih? Sakit? Maaf Pak, saya suster yang akan menangani istri Bapak. Gak apa-apa suster, silakan. Sebentar suster. Halo? Iya Pak, ini saya lagi mengantar istri saya ke rumah sakit. Ini Tante. Terima kasih Pak pengertian. Makasih. Mari Sus. Silakan Pak. Aku masuk dulu ya. Kok kayak ada yang ngikutin ya, Dina? Iya, Mas. Sebaiknya aku pergi dari sini sebelum ketahuan. Mas, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Maafin aku ya. Ya udah, yuk kita ke ruangan dokter. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Soraya? Mudah-mudahan Mas Aryo nggak ngikutin aku. Aku nggak berani ngebalik ke belakang, takut ketahuan. Soraya pasti tadi habis ngikutin Yanti. Ya Allah, tolong bantu hambamu ini. Aku harus cepat-cepat ambil video itu dan pergi. Di mana HP Mas Aryo? Pak, Bu, keluhannya apa ya? Saya ingin periksa kandungannya, Bu. Istri saya ini kan lagi hamil muda dan dia tadi jatuh. Jatuh? Jatuh gimana, Pak? Ya jatuh, dokter. Makanya saya kesini, saya ingin periksa dengan USG apakah kehamilannya baik-baik saja apa enggak. Baik, sekarang kita cek dulu janinnya ya, Pak. Dina pasti diperiksa di ruangan ini.
Katanya kan ini ruang praktek kerja dokter kandungan. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga setelah tadi muter-muter ngumpet. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bu, ini gambar janinnya. Kemungkinan usianya baru 8 minggu. Keadaannya sehat, dokter? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi Dina beneran hamil. Ini pesan dari Edwin. Soraya ada di sini, mengikuti kalian. Itu dia Soraya. Ya ampun, suster itu kesini. Itu pasti Soraya. Dia pikir dia bisa ngakalin saya. Selamat ya, Pak. Bayinya sehat-sehat aja. Sayang, itu bayi kita, sayang. Iya, Mas. Bayi kita sehat. Pak, apa Bapak mau mendengarkan denyut jantungnya? Hah? Denyut jantungnya sudah ada? Udah, Pak. Itu denyut jantung anak kita, sayang. Iya, sayang. Sayang, ini papa, sayang. Pak, Bu, bayi Bapak sangat sehat dan kuat. Bapak hanya memastikan istri Bapak supaya mendapatkan perhatian yang cukup. Iya, dokter. Baik. Sayang, ini papa, sayang. Papa bisa dengar denyut jantung kamu. Bayi Dina ternyata sehat. Bahkan Mas Aryo bisa mendengar detak jantungnya. Beda sama waktu aku hamil Rara dulu. Kenapa, dokter? Dok, apa bayi kita baik-baik aja? Bapak, Ibu, mohon maaf ya. Tapi Bapak harus tahu tentang hal ini. Jantung anak ini lemah. Hanya sebuah keajaiban kalau dia dapat lahir dengan selamat. Astagfirullahaladzim. Aryo, ini semua gara-gara kamu. Karena kamu terlalu sibuk
Jadi kamu jarang mengecek kandungan Soraya. Enggak, Ma. Ini semua bukan salah Mas Aryo. Ini salah Soraya. Mas Aryo kelihatannya bahagia banget karena mau punya anak yang jantungnya sehat. Aku ikut seneng, Mas. Tapi rasanya sakit hati ini kalau aku inget sama Rara. Dokter, saya boleh minta video rekaman USG ini nggak? Boleh, Pak. Bapak tinggalin aja nomor kontak Bapak ya, biar saya kirim ke nomor HP Bapak nanti. Oh iya. Sayang, itu anak kita kalau lahir pasti lucu. Iya, Mas. Yang penting bayi kita sehat-sehat aja ya. Oh iya, bentar ya. Ya sampai lupa. Dokter, ini nanti videonya dikirim ke nomor ini, Dok. Baik, Pak. Saya simpan ya, Pak. Pak, Aryo sama Dina kok lama sekali ya, Pak? Sudahlah, Ma, nggak usah ditungguin. Papa nih memang nggak senang mau dapat cucu lagi. Bukan begitu maksud Papa, Ma. Tuh dia datang. Ayo kita ke sana, Pak. Rara sama Yudi, tunggu di sini ya. Biar Oma ketemu Papa kamu dulu. Iya, Oma. Ayo, Pak. Loh, Soraya, kamu dari mana aja? Tadi... Tadi Papa minta tolong Soraya untuk mengambil sesuatu. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aryo, gimana keadaan bayinya? Ini mah, Mama lihat sendiri aja ya. Masya Allah, bayinya sehat-sehat aja ya. Mama tadi khawatir bayinya kenapa-napa. Alhamdulillah, Ma. Bayinya sehat dan kelihatannya kuat banget. Soalnya terdengar dari detak jantungnya itu. Dup, 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 dup. Soraya, apapun yang kamu rencanakan untuk Dina, itu tidak akan terjadi. Bayi ini pasti akan tetap lahir. Aryo, apa maksud kamu ngomong gitu sama Soraya? Kamu nuduh Soraya menjatuhkan Dina? Iya, padahal mama kamu yang bilang sama Papa. Justru Soraya yang menolongin Dina. Aku nggak nuduh, Pak. Tapi itu kenyataannya. Udah, Pak. Jangan gitu, Pak. Yang penting bayinya Dina baik-baik aja, Pak. Kenapa sih jadi begini? Niatnya mau pura-pura keguguran dan Soraya yang disalahin. Tapi sekarang aku malah harus terus berakting kayak begini. Pura-pura hamil. Sayang, mendingan kita ke kamar aja yuk. Iya, Mas. Aneh, Dina kenapa kelihatan nggak senang ya? Katanya bayinya sehat-sehat saja, tapi dia malah kelihatan bingung begitu. Soraya, apa yang dikatakan Aryo, jangan diambil hati ya. Iya, Ma. Soraya ke kamar Rara dulu ya. Kenapa saya nggak yakin sama video tadi yang diperlihatkan Aryo ya?
Mau kemana? Papa mau nengokin Rara. Tunggu, Soraya. Ada apa, Pak? Kamu harus ambil video di handphonenya Aryo. Dan nanti kita akan perlihatkan ke Dokter Irfan. Papa rasa ada yang aneh dalam video itu. Ada yang aneh? Ada yang aneh apa? Sudahlah, yang penting kamu ambil video itu. Bisa kan? Ayo ambil, Soraya. Kamu pasti bisa. Ya udah, Soraya usahain ambil video itu ya, Pak. Aku harus cepat ngambil handphone Mas Aryo buat ambil video itu. Di mana ya handphone Mas Aryo? Itu dia HP-nya Mas Aryo. Mudah-mudahan passwordnya masih sama. Alhamdulillah videonya udah kekirim. Sekarang aku harus cepet-cepet hapus supaya nggak ketahuan sama Mas Aryo. Soraya, udah dapat videonya? Udah, Pak. Baik, sekarang kita perlu cek ke Dokter Irfan. Pak, apa kita benar-benar harus ngecek ini? Soraya, dari awal Papa sudah tidak yakin atas kehamilan Dina. Tapi, Pak, Soraya itu tadi lihat sendiri. Waktu Dina diperiksa, dia benar-benar hamil. Sudahlah, Soraya. Kita cek dulu ke Dokter Irfan. Kalau memang benar-benar Dina hamil, Papa tidak akan usik-usik lagi. Tapi, Pak, Mama nggak tahu kan tentang masalah ini? Kalau Mama tahu, pasti akan ribut. Sebaiknya kita pergi sekarang ya. Hah? Dokter Irfan? Semalam ini? Soraya, tenang aja. Ada Papa kok. Sekarang kamu telepon Irfan. Bu Soraya telepon. Jam segini. Ada apa ya? Jangan-jangan soal Rara. Halo, Assalamualaikum, Bu Soraya. Dok, maaf mengganggu malam-malam begini. Iya, Bu Soraya. Ada apa? Saya sama Papa mau minta tolong, apa bisa? Minta tolong? Ya baik, saya segera ke sana deh, ya.
Kita udah ada di depan rumahnya Dokter Irfan sekarang. Bu Soraya sudah di luar? Sama Rara juga? Enggak. Rara alhamdulillah baik-baik aja kok. Yaudah sebentar, saya keluar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Maaf saya ganggu malam-malam. Nggak apa-apa Pak, kebetulan saya belum tidur. Ada apa Pak? Saya mau ngecek kehamilannya Dina. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Saya kan dokter jantung Pak, bukan dokter. Itu hasil ultrason pemeriksaan kandungannya Dina. Ini sudah berapa lama Dina hamil? Kurang lebih 8 minggu. Nggak mungkin. Nggak mungkin gimana dok? Nggak mungkin, pasti Dina sudah hamil sebelum ini. Sebelum ini dok? Nggak mungkin dok. Dina itu baru hamil kira-kira 8 minggu yang lalu. Atau apa maksudnya dok? Atau ini bukan bayinya Dina? Sudah saya duga. Bu Soraya yakin ini bayi dari hasil pemeriksaannya Dina? Yakin dokter. Emangnya kenapa bisa bukan bayinya Dina? Emang kenapa sih? Ini bayi berusia 21 minggu. 21 minggu? Pasti ini bayinya orang lain dokter. Dok, tadi ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Dina itu diperiksa sama dokter kandungan. Kamu kenal dengan dokter itu? Enggak, Pak. Sekarang saya tahu. Kenapa waktu itu dia mengusir dokter yang datang ke rumah waktu itu. Saya nggak tahu kenapa bisa ada dokter yang mengeluarkan hasil seperti ini. Tapi saya pastikan, ini bukan bayinya Dina. Jadi memang benar Dina tidak hamil. Ini semua adalah kebohongan untuk menutupin kebohongannya kepada Aryo. Aryo, bangun Aryo. Aryo, bangun Aryo. Tuh kakek tua ngapain sih teriak-teriak? Berisik banget. Papa! Untung aja Mas Aryo nggak bangun. Dasar. Aryo bangun Aryo. Papa mau bicara sama kamu. Papa kenapa sih teriak-teriak? Ini udah malam loh, Pak. Ma, Papa mau bongkar semua kebohongan Dina. Kebohongan? Kebohongan apa, Pak? Aryo. Papa ngapain sih teriak-teriak? Hah? Aku mau tidur aja susah banget di rumah ini. Saya nggak mau bicara sama kamu. Bapak mau bicara sama Aryo. Pak! Soraya, Papa kenapa sih? Hah? Sebentar lagi Mama akan tahu. Mereka tuh kenapa sih? Banyak banget drama di rumah ini. Aryo, bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Bangun. Kalau mau ribut besok aja kenapa sih? Bangun. Ini Bapak mau ngomong. Coba lihat. Apa itu? Ini kan anakku, Pak. Emang kenapa sih? Coba tanyakan sama istri kamu. Sudah berapa lama dia hamil? Jawab. Ayo jawab. Pak, perlu banget ya kita ribut malam gini. Jawab, Aryo. Jawab.
7 sampai 8 minggu. Udah, Pak. Lagian Papa dapat ini dari mana sih? Dari handphone Aryo kan? Video ini bukan anak kamu. Ini bayi berumur 21 minggu. Coba tanyakan sama istri kamu, dia hamil apa enggak? Maksud Papa ini bukan bayi Aryo. Aryo, lebih baik kamu pergi ke dokter kandungan yang lain dan kamu tanyakan ke dokter. Apa di perut istri kamu itu ada bayi? Kamu tahu Aryo, selama ini kamu telah dibohongin oleh perempuan itu. Cukup, Pak. Hentikan ini semua. Ini omong kosong, Pak. Dari mana dia bisa tahu kalau ini bukan bayi aku? Mas Aryo, Soraya telah meracuni pikiran semua orang di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Aku udah muak. Aku gak mau lagi mengandung bayi ini. Mendingan aku gugurin aja bayi kita, Mas. Dina, kamu jangan ngomong gitu, please. Kamu jangan dengerin mereka, Dina. Dina. Dengar, Mas. Mas percaya sama kamu. Kamu jangan dengerin mereka. Enggak, Mas. Aku nggak mau bayi kita lahir. Mending aku pergi aja. Lagian, nggak ada jaminan kalau bayi aku bakal selamat. Dina, jangan dengerin mereka, Dina. Selama ada mereka masih di rumah ini. Dina, tunggu, Dina. Wah, apa yang sudah kalian buat? Mas Aryo. Papa heran ya, kenapa dia nggak percaya dengan fakta? Mas, Dina ke dapur. Dina, no, jangan. Jangan sentuh aku. Bayi aku mati gara-gara fitnah kamu. Dan sekarang, kamu tanggung dosanya Soraya. Dina, jangan. Kamu bisa keguguran. Kasih aku. Jangan deketin aku. Jangan deketin aku, kamu pergi. Dimas, kenapa kamu masih pertahankan bayi kita? Lebih baik anak ini mati, Mas. Lebih baik anak ini mati. Dina, kamu jangan gila. Daripada mereka tinggal sama mereka semua. Dina, kamu jangan gila, Dina. Itu anak kita, Dina. Dina, tenang, Dina. Pak, Dina tega nyakitin dirinya sendiri. Kita harus cegah itu, Pak. Dia cuma pura-pura aja. Makanya dia bertingkah supaya Aryo percaya kalau dia hamil. Kita harus kayak gimana? Telepon aja ke dokter Irfan. Biar dia nanti memberitahukan semua kepada Aryo. Lebih baik aku mati. Aku gak mau punya anak. Dina, kamu gila. Ya, itu anak kita, Dina. Aku udah muak sama keluarga kamu, Mas. Mereka semua benci aku dan bayi kita. Mereka gak pernah suka sama aku sekalipun, Mas. Karena Soraya bilang, sebentar lagi anaknya akan mati. Dan gak mau kalau anak kita menggantikan Rara. Kamu tinggal pilih sekarang. Pilih tinggal sama aku atau sama mereka. Pilih salah satu.
Kamu lihat kan? Datang tuh kekasihnya Soraya. Mereka berdua yang telah merusak pikiran papa kamu, Dokter Irfan dan Soraya. Ngapain kamu kesini? Hah? Ada apa ini? Keluar kamu! Keluar! Aryo! Mas! Mas! Mas, lepas, Mas. Lepasin saya! Mas Aryo, Mas! Keluar kamu dari rumah ini! Dan jangan pernah lagi kamu injakkan kaki di rumah ini! Bapak Aryo, tolong dengarkan saya dulu. Bayi yang Bapak lihat, itu bukan bayi Bapak. Maksud kamu apa? Saya dengar sendiri kok detak. Apa maksud kamu? Pak, kalau soal detak jantung, itu bisa aja dari bayi yang lain. Foto bayi yang ada di gambar berusia 21 minggu. Kalau bayi Bapak... Cukup! Kamu jangan mengada-ngada ya. Aku udah dengar ini dari Papa. Kalian semua bersekongkol kan? Siapa yang menghasut pikiran kalian? Soraya! Iya! Bapak Aryo, tolong dengarkan saya dulu. Saya bisa buktikan kalau Dina ini nggak hamil. Kamu terlalu ikut campur urusan keluarga. Keluar kamu dari sini. Keluar saya bilang! Pak, jangan, Pak, jangan! Soraya dan dokter itu telah menghasut Rara. Anak yang kamu sayangi untuk melawan kamu sendiri, Mas. Dan mereka berdua telah menghasut orang tua kamu. Sekarang, kamu pilih, Mas. Pilih? Pilih apa maksud kamu? Kamu pilih aku yang keluar dari rumah ini selamanya, atau kamu menceraikan Soraya. Pak, jangan, Pak. Papa jangan dengerin omongannya Tante Jahat, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Kamu, Soraya. Kamu yang udah bikin masalah di rumah ini. Sudah seharusnya aku dari dulu menceraikan kamu. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Kamu aku ceraikan. Hari ini juga aku talak 3 kamu. Soraya! Soraya! Ini yang kutunggu-tunggu. Aryo akhirnya menceraikan Soraya. Soraya, kita ke mas. Ayo kita pergi dari sini. Ma, ayo kita pergi dari sini. Ayo. Pergi kalian! Aku nggak butuh sama kalian! Pergi! Pergi dari sini! Mau kemana kamu? Aku beresin barang-barang aku. Gak usah. Gak perlu. Kamu minta aja sama pacar kamu yang baru. Dia kan cukup kaya. Hah? Sekarang pergi kamu dari sini. Pergi! Aku bilang apa? Aku bilang pergi! Bapak Aryo, cukup. Jangan keterlaluan. Bapak Aryo nggak lihat kalau Bu Soraya kesakitan. Kamu masih berani bicara ya? Saya mau kamu tidak lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Dengar kamu. Kalian semua pergi dari sini. Dan Rara tetap sama saya. Apa kamu bilang? Rara di sini. Jangan harap kamu ya. Rara ikut aku. Aku nggak bakalan rela kamu ngurus Rara. Rara! 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 Urusan kita belum selesai, dokter.
Rara mau kemana, nak? Mau pergi. Rara, kamu anak papa, kamu nggak boleh pergi. Kamu harus tinggal di rumah ini. Rara nggak mau tinggal di rumah ini. Rara mau pergi sama mama. Ayo Ma, kita pergi. Enggak. Rara nggak akan pergi. Rara akan tetap tinggal di rumah ini. Kamu mau pergi, mau ke neraka, silakan. Itu urusan kamu. Asal kamu tahu. Ini anak aku ya. Enggak. Denger ya. Rara ini anak aku. Kamu urusin aja tuh bayi sehat kamu itu. Aku nggak akan sudi ya. Aku nggak akan pernah rela anak aku diasuh sama perempuan licik ini. Mas, kamu lihat kan? Soraya pikir aku ingin mencelakakan Rara. Makanya dia maksa Rara bawa pergi dari rumah ini. Om jangan deket-deket aku lagi. Rara, aku ini papamu, Rara. Kamu nggak boleh panggil Om. Dan kamu harus tetap sama Papa. Papa yang akan rawat kamu, nak. Enggak, aku mau pergi sama Mama. Nggak mau sama Om. Enggak, Rara, nggak boleh, Rara. Kamu harus tinggal sama Papa. Kamu sakit. Hanya Papa yang bisa ngurus kamu, Rara. Selama Om sama Mama tinggal di sini, aku mau. Tapi sekarang Om udah pisah sama Mama. Aku nggak mau tinggal sama Om lagi. Udah. Ayo Ma, kita pergi ayo Ma. Rara. Ma. Rara, tunggu Papa, Rara. Mas. Rara. Tunggu Papa, Rara. Rara, jangan tinggalin Papa. Papa mohon sama Rara, jangan tinggalin Papa. Jangan pergi, Rara. Ayo Ma, kita pergi Ma. Mama nggak usah lihat Om itu lagi Ma. Ayo Ma, kita pergi. Kalian dengar ya, aku akan mendapatkan hak asuh untuk Rara. Sebagai dokternya Rara, saya akan melaporkan ke polisi. Karena Bapak Aryo telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, terutama sama Rara, secara mental. Kamu jangan mengada-ngada, dokter. Kita lihat nanti siapa yang akan menang. Kita ketemu di pengadilan. Bapak Aryo, tolong jangan perpanjang masalah ini, atau Bapak akan menyesal. Ayo, Ra. Jangan pergi, nak. Kamu malaikat kecil Papa. Kamu bayi kecil Papa, nak. Dan kamu cahaya matahari Papa. Jangan tinggalin Papa. Papa mohon sama kamu, nak. Tinggalin Papa, nak. Udahlah Mas, biarin mereka pergi. Kamu lihat kan, mereka ini bersekongkol untuk melawan kamu. Dan lihat Soraya, kamu pikir dia ini soleha? Enggak. Udah kebukti dia itu berzina sama dokter Irfan. Dan dokter ini adalah kekasihnya Soraya. Astagfirullahaladzim. Nina, Mas Aryo, kalian denger ya. Allah yang akan jadi saksi kita bertiga. Selama ini, aku dan dokter Irfan gak ada apa-apa. Aku gak pernah punya perasaan apa-apa sama dokter Irfan. Dan kamu, Nina, aku akan buktiin kalau apa yang kamu bilang sama aku itu semuanya fitnah. Diem. Jangan so suci. Cukup, Soraya. Kamu nggak usah banyak bicara sama Aryo. Percuma, Soraya. Dia tidak bakal dengarkan semua itu.
Aryo, mestinya kamu yang mengendalikan perempuan ini. Jangan menyesal nanti ya. Kalau sampai papa berbuat keras, kalau sampai dia memfitnah lagi Soraya, kamu akan tahu sendiri. Kamu lihat, Dokter Irfan, hari ini papa angkat jadi anak papa. Hebat, Papa. Hebat. Papa sudah angkat orang yang serem sama istri anak Papa sendiri menjadi anak kandung. Kamu dengar bahwa Soraya tidak ada hubungan sedikit pun dengan Dokter Irfan. Kamu tahu, kamu sudah dibohongin sama perempuan. Enggak, Pak. Papa yang selama ini mendukung perseroan mereka. Pak, sudah Pak. Kamu tahu, walaupun Dokter Irfan itu mungkin bukan darah daging saya, tapi perasaan saya lain. Kalau saya melihat Dokter Irfan, perasaan saya bergetar. Makanya hari ini, Irfan saya angkat jadi anak saya. Dan kamu bukan anak saya lagi. Ayo kita pergi dari sini. Ngapain kita lama-lama di sini? Jangan. Mereka boleh pergi, tapi kamu juga mesti ingat, kamu anak Papa, sayang. Papa nggak bisa kalau nggak ada kamu, sayang. Tolong, sayang. Mas, udah ya Mas. Biarkan mereka ini pergi. Biar mereka pergi, Mas. Rara, jangan tinggalin Papa. Udahlah Mas. Biarin mereka pergi. Kalau kamu di penjara, gimana bayi kita? Ayo kita cepat pergi dari sini. Ngapain mesti lama-lama? Rara, jangan tinggalin Papa. Rara. Hari ini Bapak Aryo telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar. Menukar berlian dengan kayu bakar. Ya Allah, tolong kuatkan kami, ya Allah. Ma, malam ini kita tidur di mana? Apa kita tidur di jalanan? Sayang, jangan nangis, nak, sayang. Kita nggak akan tidur di jalanan. Enggak. Kita mau
tinggal di mana, Pak? Papa ingat, Pak, di dekat sini ada masjid 24 jam. Kita bisa nginep di sana. Karena masjid itu menerima musafir. Sebaiknya kita nginep di sana dulu ya. Besok baru cari tempat tinggal. Bu Soraya, apa Bu Soraya dan keluarga tinggal di rumah saya aja sekarang? Enggak, Dok. Maaf, kita nggak bisa terima bantuan dari dokter. Saya nggak mau. Saya nggak mau orang-orang makin fitnah kita. Saya nggak mau. Ma, tapi kan kita nggak punya rumah lagi. Kita tinggal sama om dokter aja ya. Sayang, maaf sayang, Mama nggak bisa. Pak, Bu, bagaimana Pak? Tinggal di rumah saya ya? Dokter Irfan, Ibu sih mau aja tinggal di rumah Dokter Irfan. Tapi kalau Soraya nggak mau, Ibu akan ikut kemana Soraya pergi. Pak, tunggu Pak. Tadi Bapak sendiri yang bilang, saya dianggap sebagai anak. Apakah salah sebagai seorang anak saya menolong orang tuanya? Anak macam apa yang membiarkan orang tuanya terlantar di jalanan, Pak? Apa saya dianggap sebagai anak cuma ucapan aja? Saya nggak bisa bertindak untuk menolong orang tua. Pak, Bu Soraya adalah seorang menantu. Tidak ada ikatan darah, tapi dia melakukan apapun untuk menolong Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk menolong Bapak dan Ibu. Biarkan beban Soraya terbagi oleh anak Bapak dan Ibu yang satu ini. Ya Allah, andai kata Dokter Irfan menjadi anak kandung kami, betapa bahagianya kami. Gak seperti anak kandung kami sendiri yang mengusir kami seperti ini. Ya Allah. Kenapa mesti Aryo? Kenapa bukan Irfan yang menjadi anak saya? Saya juga sangat beruntung mempunyai orang tua angkat seperti Bapak dan Ibu. Izinkan saya membantu Bapak dan Ibu. Dan selama saya masih bernafas, saya akan berjanji tidak akan pernah membiarkan Bapak dan Ibu tidur beratapkan langit. Saya janji.